Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Syarif Hidayatullah dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Yang dimana pelajaran ini dikhususkan untuk kelas 12 OTKP 1 dan OTKP 2. Dan materi ini adalah materi pertama. Mungkin langsung saja kita langsung ke pembahasan karena tidak perlu perkenalan ya. Mungkin kita sudah saling mengenal satu sama lain. Oh iya, pembelajaran untuk sekarang itu berbasis daring dulu sementara. Insya Allah untuk kedepannya kita menunggu hasil, menunggu pemberitahuan lagi. Kita sebenarnya pembelajarannya itu sering bertatap muka dari awal, dan untuk sekarang ini untuk sementara kita pembelajarannya secara daring. Jadi mohon bersabar, terus berdoa semoga untuk pandemi ini selalu cepat beres dan terselesaikan dengan baik. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang pengertian kas. Lalu yang kedua karakteristik kas, dan yang ketiga pengendalian kas. Jadi cuma 3 poin ini saja yang akan kita paparkan hari ini. Oke, yang pertama, apa itu kas? Ada yang tahu itu kas seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa kas itu adalah uang, kas itu adalah duit, kas itu adalah pulus. Itu semua sama saja, intermezzo. Kas itu mungkin kalian mengenalnya lebih kepada uang ya, uang yang disimpan. Yuk kita cari tahu apa itu kas. Nah, di situ ada berbentuk uang karena memang kas itu merupakan harta yang paling cepat berubah. Karena hampir semua transaksi di masyarakat selalu berkaitan dengan uang atau kas. Kas itu hanya sebutan dan bentuknya itu adalah uang. Kas dalam hal perusahaan ataupun administrasi itu biasanya dibilangnya kas. Tapi dengan kata lain bentuknya itu adalah uang. Nah, di sini ada pengertian kas menurut Zaki Baridwan. Kas yaitu suatu jenis benda yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan. Jadi sistemnya, kas itu memang bentuknya uang, tapi kas itu adalah sistemnya. Sistem pengendalian keuangan di sebuah instansi maupun perusahaan. Menurut Zaki Baridwan, kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Semua transaksi yang terjadi dalam akuntansi biasanya selalu diukur dengan kas yang merupakan satuan nilai mata uang yang berlaku di negara tempat domisili perusahaan itu berada. Contoh, misalkan di Indonesia berarti rupiah, di Amerika berarti dolar, di dunia Timur Tengah mungkin ada yang rupiah, macam-macam lah tergantung dari si negaranya. Kas yang merupakan salah satu pos aktiva lancar adalah aktiva yang paling liquid atau lebih, dalam arti paling sering berubah, karena seluruh transaksi keuangan yang terjadi selalu berkaitan dengan kas atau berakhir dalam rekening kas. Rekening itu apa? Rekening itu adalah tempatnya. Kas juga apa? Sistemnya. Uang, nah uang itu adalah inti dari si kas tersebut. Nah, selanjutnya sumber penerimaan kas. Nah, dari mana kita mendapatkan uang? Bagaimana kita mendapatkan tambahan kas untuk perusahaan kita? Yang pertama, penjualan tunai atas barang yang dijual atau barang dagangan. Barang kita jual, kas masuk. Berarti ada pemasukan dan pengeluaran. Pengeluarannya itu adalah produk dan pemasukan kita adalah kas. Lalu yang kedua, pelunasan piutang dari debitur. Pelunasan piutang. Piutang itu adalah uang yang ada di luar yang pasti bakal kita miliki. Itu adalah piutang. Jadi intinya biasanya yang kredit, yang bayar dicicil, yang bayar di muka, misalkan setengah dulu. Kita membeli barang 1 juta, dibayar dulu 500. Berarti dia masih ada sisa hutang ke kita 500. Tapi belum dibayar. Nah, itu adalah piutang. Yang ketiga, pengambilan utang pada pihak kreditur. Yang tadi,
penambahan modal dari pemilik, penjualan saham baru kepada pemegang saham. Intinya kas ini bertambah hasilnya dari mana? Jualan. Yang hutang, dia yang membayar. Terus ada tambahan modal dari si pemilik. Lalu penjualan saham baru, otomatis kita mendapatkan kas yang bertambah. Itu sumber-sumbernya. Nah, selanjutnya ada karakteristik kas. Yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya. Termasuk dalam pengertian kas adalah simpanan dalam bank dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Karakteristik kas itu adalah disimpan dimanapun, bentuknya apapun, asalkan itu bisa dipakai untuk alat pertukaran maupun pelunasan. Nah, itu adalah karakteristik kasnya. Contoh, uang kertas, uang logam, cek. Kita bisa mengambil uang dengan cek. Lalu rekening tabungan, simpanan giro, wesel bank, kas kecil, uang kembalian. Nah, itu pokoknya semuanya itu adalah karakter seorang kas, bukan seorang, sebuah kas, sebuah uang yang bisa dicairkan dalam bentuk, ada yang bentuk cek, rekening, simpanan giro, wesel, atau kas kecil. Yang intinya uang itu akan diterima oleh kita bagaimanapun caranya. Nah, di sini juga ada pengendalian kas. Kenapa kas harus dikendalikan? Karena yang pertama, uang kas dapat berpindah tangan dengan mudah. Intinya berpindah tangan itu disalahgunakan oleh beberapa pihak gitu. Pengendalian kas itu harus dikendalikan. Maksudnya dikendalikan itu harus adanya sistem, adanya prosedur supaya kas itu tidak berkurang tanpa alasan. Meskipun berkurang dengan alasan itu lebih baik daripada berkurang tanpa alasan. Lalu yang kedua, tidak ada identifikasi pemilik. Nah, ini balik lagi ke tadi, tidak ada identifikasi pemilik. Ini uang punya siapa? Ini kas punya siapa? Nah, nanti tidak ada kata-kata seperti itu. Untuk pengendalian kas itu harus jelas. Ini kas untuk apa? Ini kas dari mana? Ini kas untuk siapa? Dan ini dikembalikannya kapan? Oleh siapa dan di mana? Itu harus jelas. Lalu yang ketiga, kas adalah aktiva yang paling mungkin untuk diselewengkan dan disalahgunakan oleh karyawan. Intinya korupsi. Jadi kas harus dikendalikan dengan prosedur ataupun sistemnya. Yang terakhir, banyak transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, ini maksudnya adalah tidak adanya laporan. Uang berkurang, tapi laporan tidak ada. Meskipun itu untuk keperluan kantor. Karena secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas kok segini hari ini, tapi pengeluarannya kok segini. Jadi berbanding terbalik di laporannya. Karena laporan itu harus seimbang antara kredit dan debit. Oke, mungkin itu saja pembahasan hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan atau materi minggu depan yang kedua. Silahkan bagi teman-teman semua yang ingin mencatat mana yang penting dan yang ingin menanyakan sesuatu, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Dan untuk hasil resumnya itu nanti akan dikumpulkan per pekan. Nanti di akhir pekan kalian akan mengumpulkan hasil rangkuman dari pemateri-pemateri ataupun belajar kalian secara daring di rumah. Nanti dikumpulkan di sekolah akhir pekan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.